Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Min akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, bantu Mimin untuk menekannya terlebih dahulu. Oke, Mimin lanjutkan saja ceritanya. Bab 186-190, Kota Beijiang, Dermaga Dongwan. Malam semakin gelap, bulan terpantul di atas air yang berkilauan, dan cahaya bulan bersinar dengan ombak sejauh ribuan mil, menciptakan pemandangan yang sunyi dan damai. Ini adalah satu-satunya dermaga di kota Beijiang. Semua bisnis ekspor komoditas curah harus lewat sini. Banyak kapal dagang beristirahat di dermaga setelah hari yang sibuk. Kadang-kadang, beberapa kapal besar yang berlayar di malam hari terdengar, membuat sirene jauh. Di halaman kargo di terminal, ada banyak peti kemas yang ditumpuk sejauh mata memandang. Di dalam kontainer tersebut terdapat barang-barang dari seluruh dunia dan barang-barang yang akan dikirim ke seluruh dunia. Selain itu, di drop sederhana, ada wadah kosong berwarna merah. Wadahnya terkunci. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda bisa melihat 3 burung gagak hitam di wadah merah. Di sekitar kontainer ada beberapa orang berpakaian pekerja migran, duduk santai di tanah, terlihat sangat malas. Hanya saja para pekerja migran ini memiliki tubuh yang kuat dan otot yang kencang, dan mereka semua adalah ahli kungfu asing. Saat ini, sesosok muncul di samping wadah, itu Ye Chong. Kemunculan Ye Chong langsung membangkitkan kewaspadaan beberapa pekerja migran. "Nak, apa yang kamu lakukan?" Seorang pekerja migran berdiri dan bertanya. Beberapa orang lainnya mempertahankan posisi setengah jongkok, dan mereka bisa bergegas kapan saja selama Ye Chong memiliki kelainan. Ye Chong tersenyum dan mengeluarkan kartu keanggotaan. "Saya anggota di sini. Bukankah ada pertandingan tinju malam ini? Saya di sini untuk bermain." Pihak lain mengambil kartu keanggotaan dan melihatnya. "Baiklah, kartu anggotanya asli." Ternyata dermaga ini adalah wilayah gagak. Crow membangun arena bawah tanah di sini, yang merupakan kerajaan tinju paling terkenal di kota Beijiang. Dapat dikatakan bahwa pendapatan arena bawah tanah ini dalam satu malam lebih dari pendapatan burung gagak yang bekerja di dermaga selama sebulan. Disinilah gagak benar-benar menghasilkan uang. Itu sebabnya sangat rahasia, menyembunyikan pintu masuk arena bawah tanah di antara ribuan kontainer, dikelilingi oleh beberapa penjaga berpakaian pekerja migran. Untuk memasuki arena bawah tanah, Anda harus memiliki kartu keanggotaan. Joseph suka berjudi dan sangat kaya, jadi dia punya kartu keanggotaan di sini. Kalau tidak, dia tidak akan merayu wanita gagak itu. Ketika Joseph pergi, dia memberikan kartu keanggotaannya kepada Ye Chong dan memberitahu Ye Chong bahwa ada pertandingan tinju malam ini. Penjaga mengkonfirmasi keaslian kartu keanggotaan dan tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia berkata kepada Ye Chong, "Raja Surgawi Gedihu, Ye Chong." Tersenyum, dia tahu bahwa untuk masuk, dia harus mencocokkan kata sandi di tambahan kartu anggota. "Pagoda menekan iblis sungai," jawab Ye Chong. "Kenapa wajahmu memerah?" tanya penjaga itu. "Aku sedang terburu-buru jika aku tidak dapat menemukan seorang istri." Jawab Ye Chong. "Kenapa putih lagi? Aku menemukan harimau betina untuk menakut-nakutiku." Ye Chong merasa malu dan ingin menggali tanah, berpikir bahwa burung gagak ini juga merupakan hal yang aneh, dan dia bisa berpikir untuk menggunakan kode semacam ini. "Jawaban yang benar," kata penjaga, "masuk." Segera 2 orang lagi berdiri dan membuka pintu peti kemas. Baru pada saat itulah Ye Chong menemukan bahwa di dalam wadah itu ada tangga menuju ke bawah tanah. Dia tersenyum dan mengangguk ke beberapa penjaga, lalu berjalan masuk. Setelah menuruni tangga hingga kedalaman sekitar 20 meter, bagian depan tiba-tiba terbuka. Koridor redup terbentang di depan mata, ada banyak bukaan di sekitar koridor, dan orang luar tidak tahu kemana arah bukaan ini. Yang disebut 3 gua kelinci licik, mungkin ini adalah jalur yang disediakan oleh burung gagak untuk melarikan diri. Tidak heran keluarga Qin tidak bisa mengejar burung gagak ini beberapa kali, pikir Ye Chong. 2 orang tiba-tiba muncul di depan Ye Chong, "Tolong lewat sini." Ye Chong mengikuti mereka ke sebuah lubang di lorong, berjalan maju 30 meter, dan melihat gerbang bercat merah. Keduanya membuka pintu, dan arena bawah tanah yang besar muncul di depan mereka. "Silakan masuk." Keduanya memegang pintu di kiri dan kanan, dan memberi isyarat undangan kepada Ye Chong. Ye Chong berjalan ke aula. Aula itu melingkar, dan langit-langitnya dihiasi dengan lampu kristal besar, menerangi seluruh aula dengan emas yang cemerlang. Di tengah aula ada cincin seluas 10 meter persegi, dikelilingi kawat berduri. Berdiri di atas ring adalah seorang pria parubaya,
mengenakan mantel abu-abu, yang baru saja menamparkan seorang pria besar keluar dari ring dengan telapak tangannya. Konsesi, pria parubaya itu tersenyum puas. Tuan Ma benar-benar kuat ya. Tuan Ma adalah keturunan ke-18 dari sekolah tinju Dahong. Dia adalah tokoh terkenal di dunia. Saya tidak menyangka bisa berpartisipasi dalam kompetisi judi. Hei, jadi aku bilang kali ini sangat berharga. Aku tidak tahu apakah Bobby si Jagal akan menang atau Tuan Ma akan menang kali ini. Ye Chong mendengar beberapa orang di sampingnya berdiskusi dengan penuh semangat. Dia meremas ke depan kerumunan dan melihat apa yang disebut Tuan Ma di atas ring. Pada saat ini, pembawa acara berjas hitam berjalan ke atas ring dengan mikrofon. Mari kita ucapkan selamat kepada Master Ma karena menang lagi. Tuan rumah berjalan ke Master Ma dan berkata, Tuan Ma, lawanmu berikutnya adalah Bobby, yang dikenal sebagai tukang daging. Apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Tangan di belakang punggungnya, ada senyum yang tak terlukiskan di wajahnya. Bobby adalah orang yang tidak disebutkan namanya. Saya telah menonton pertandingannya. Dia hanya flamboyan, di depan master sejati. Dia tidak layak disebut sama sekali. Lapangan mendidih ke atas, tuan rumah juga mencemooh. Hei! Semua orang mendengarnya. Saya yakin Bobby si tukang daging juga mendengar apa yang dikatakan Tuan Ma saat ini. Jadi biarkan Bobby naik ke atas panggung sekarang. Orang kuat muncul, pria itu mengenakan jubah merah, hanya sepasang celana putih besar, dan legging putih di kakinya, memperlihatkan ototnya yang kuat. Bobby the Butcher telah lama dikenal di dunia bawah tanah tinju hitam. Begitu naik ke atas panggung, ia langsung menimbulkan sorakan yang meriah. Tuan rumah memindahkan mikrofon ke Bobby. Bobby si tukang daging, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Tuan Ma? Saya akan menghapusnya, kata Bobby dengan muram. Oke, kita belum mulai, ini sudah penuh dengan bubuk mesiu. Selanjutnya mari kita mulai pertandingan paling bersinar hari ini, pembawa acara berkata, dan keluar dari ring dengan kecantikan bikini. Tuan Ma berdiri di sana dengan perut buncit, mengulurkan tangan, lalu mengarahkan jari-jarinya ke arah Bobby, membuat gerakan provokatif. Kemudian Tuan Ma berkata, kemarilah. Bobby membuang jubahnya, menutupi kepalanya dengan tangannya, dan terus berjalan mengelilingi Tuan Ma di bawah kakinya. Tuan Ma ini terlalu besar, sepertinya dia tidak memiliki nama asli. Kurasa Bobby bisa menjatuhkannya dengan 3 pukulan. Kata Ye Chong Sin, saat berbicara, Bobby sudah meninju Tuan Ma. Pukulan ini sangat cepat, dan ditujukan pada organ vital Master Ma. Tuan Ma juga tidak panik, dia mendorong keras dengan tangan kirinya, tepat di kepalan tangan Bobby. Meski mendorong tinju Bobby menjauh, Tuan Ma terkejut merasakan kekuatan lawan, yang membuatnya mundur selangkah. Memanfaatkan waktu ini, pukulan kedua Bobby sudah dilakukan, yang kebetulan mengenai kepala Master Ma. Tubuh Tuan Ma diam, lalu dia langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Benar saja, seperti yang diharapkan Ye Chong, Bobby meninju Tuan Ma dengan 2 pukulan. Semua orang terkejut dan lupa bertepuk tangan untuk sementara waktu. Bobby ini terlalu kuat, Chao-ku. Dia benar-benar seorang tukang daging. Pembawa acara naik ke atas panggung lagi. Selamat kepada Bobby si tukang daging, karena telah mengalahkan Tuan Ma dengan begitu mudah. Dia tersenyum dan berkata, apakah kalian semua pengecut? Menghadapi ejekan Bobby, banyak orang tersipu, tapi tidak ada yang berani menantang Bobby. Baru saja mereka semua melihat betapa kuatnya Bobby. Saat ini, Tuan Ma terbangun dengan samar. Pemuda ini tidak berbicara tentang seni bela diri. Saya belum mulai. Faktanya, saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Saya takut jika saya menggunakan kungfu asli saya akan membunuhnya secara tidak sengaja, katanya dengan benar sambil mengeluarkan darah dari hidungnya. Hei, jika tidak ada yang berani menantangku, maka kejuaraan akan menjadi milikku. Bobby tertawa. Saat ini, seorang pria botak mengenakan rompi kamuflase melangkah ke atas ring. Pria itu berusia sekitar 30 tahun, dengan janggut di seluruh wajahnya. Aku akan menemuimu, kata pria berjanggut itu. Chao-ku, bukankah ini Long Qi dari sekte Xiao Wuxiang? Apakah itu Long dia adalah legenda di dunia tinju hitam? Qi yang disebut Xing Ze, semua orang berkata dengan bersemangat. Long Qi berjalan ke ring, melepas jaket abu-abunya, memperlihatkan ototnya yang ramping. Itu kamu. Bobby melihat Long Qi, matanya sedikit lebih berhati-hati. Saat ini, di layar lebar di sisi kiri aula, sebaris kata muncul, Bobby vs Dragon 7, kemungkinannya adalah 1:2. Chao-ku, mari kita mulai taruhan, peluang Dragon 7 adalah 2. Ada hal yang bagus, ayo pergi dan pasang taruhan. Ketika semua orang melihat layar lebar, wajah mereka memerah karena kegembiraan,
dan mereka bergegas ke counter di bawah jendela layar lebar. Ye Chong tahu bahwa kebugaran fisik Long Qi jauh lebih baik daripada Bobby. Berbicara secara logis, Long Qi pasti akan menang. Kasino juga menetapkan peluang Dragon Seven menjadi 2. Bukankah ini hadiah uang yang jelas? Ye Chong juga menyeringai dan mengikuti kerumunan untuk memasang taruhan. Dia tidak benar-benar ingin berjudi, dia ingin menggunakan cara ini untuk memaksa Gagak muncul. Jika Anda ingin melihat burung gagak, Anda mungkin tidak bisa datang dengan susah payah. Bahkan jika Ye Chong bisa memaksa masuk, Gagak memiliki begitu banyak rute pelarian di gedung bawah tanah, dia mungkin sudah melarikan diri. Oleh karena itu, Ye Chong akan memenangkan semua uang di ring tinju dan memaksa Gagak untuk muncul. Setelah mengantri selama 5 menit, Ye Chong akhirnya sampai ke jendela. Di dalam jendela ada seorang wanita cantik dengan pakaian seksi. "Tuan, apakah Anda ingin bertaruh? Bisakah saudara perempuan saya membantu Anda?" Si cantik tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, dan kemudian mencium Ye Chong. "Naga 7, 5 juta," kata Ye Chong. Si cantik menatap Ye Chong dengan mata terbelalak. Meski semua orang di sini kaya, sangat sedikit orang yang bertaruh 5 juta sekaligus. "Ada apa?" tanya Ye Chong. "Tidak apa-apa, Tuan, kamu sangat kaya, kakakku sangat menyukainya." Berkata, si cantik meniupkan ciuman lagi ke Ye Chong. Meskipun si cantik berkata begitu di bibirnya, dia menertawakan Ye Chong di dalam hatinya. "Ini adalah orang bodoh lain yang membunuh koin dengan banyak uang. Aku akan melihatmu kehilangan 5 juta sebentar lagi." Dia mengambil milik Ye Chong kartu bank dan menggeseknya di mesin pos. Dia membayar uangnya, dan kemudian menyerahkan catatan kepada Ye Chong. Tertulis di kertas, "Naga 7, 5 juta, Tuan. Jika Anda menang, Anda bisa datang kepada saya dengan uang kertas ini dengan imbalan 15 juta. Kata si cantik. Ye Chong mengambil catatan itu dan berjalan di dekat ring. Beberapa menit kemudian, pertandingan resmi dimulai. Long Qi dan Bobby, dua pria kuat seperti banteng ini, dengan tubuh bagian atas telanjang, mulai bertarung di atas ring. Tidak ada aturan untuk bertinju di sini, selama Anda menjatuhkan lawan, Anda menang. Dikelilingi oleh penonton berwajah merah, semua penonton berteriak, mata mereka merah karena kegirangan. Di arena, keduanya saling meninju dengan keras, meninju daging, dan suara bang-bang bisa terdengar dari jarak jauh. Teriakan penonton semakin kencang, "Ayo, Long Qi! Ayo, kalahkan Bobby ke tanah." Long Qi memang lebih kuat, tetapi dia tiba-tiba melihat celah, dan sementara Bobby tidak memperhatikan, dia meninju Bobby ke tanah, di atas dagu kiri. Bobby langsung pusing karena pemukulan itu, tubuhnya bergoyang 2 kali, dan dia bertahan agar tidak jatuh. Seketika, penonton di antara penonton bersorak, karena kemenangan sudah dekat. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa di sudut baris pertama, seorang pria berbaju hitam memberi isyarat pada Long Qi. Awalnya, Long Qi harus memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan memberikan pukulan fatal kepada Bobby saat dia kehilangan kekuatan bertarungnya untuk sementara. Tapi setelah melihat gerakan pria itu, Long Qi tidak bergerak. Setelah beberapa detik, Bobby sadar kembali. Semua orang menghela nafas sebentar, mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Long Qi benar-benar melewatkan kesempatan untuk langsung membunuh lawannya. Tapi Ye Chong mengerti yang sebenarnya, Long Qi membuat pukulan palsu. Tidak heran dealer akan menetapkan peluang Long Qi menjadi 2. Sialan ini untuk menarik semua orang bertaruh pada Long Qi. Semua orang menekan Long Qi, berpikir bahwa tidak ada yang salah, tetapi bankir dapat mengontrol kemenangan atau kekalahan Long Qi. Selama Long Qi menipu dan kalah dalam permainan, semua orang akan kehilangan segalanya, dan bankir akan menghasilkan banyak uang. Ye Chong tersenyum, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa kasino di dunia benar-benar gelap, dan dia hampir jatuh ke dalam perangkap mereka. Memikirkan hal ini, 2 lampu ungu tiba-tiba melintas di mata Ye Chong. Long Qi tiba-tiba merasakan kejutan di benaknya, dan sebuah ide muncul tanpa sadar, untuk memenangkan permainan. Pikiran ini mengendalikan alam bawah sadarnya, dan gerakannya menjadi lebih cepat. Nyatanya, Ye Chong hanya memperbesar pemikiran sebenarnya di hati Long Qi. Bahkan jika seseorang dengan level Long Qi mengambil jalan meninju pukulan palsu pada akhirnya, dia pasti memiliki keinginan untuk menang di dalam hatinya, dan keinginan untuk menjadi juara tinju yang sangat dinantikan. Jadi Ye Chong memanfaatkan ini untuk mengendalikan Long Qi. Saya melihat bahwa Long Qi, yang sepenuhnya ditembakkan, sangat cepat dan ganas, dan gerakannya sangat cepat. Bobby tidak bisa mengelak tepat waktu, dan sudah menjadi karung pasir manusia saat ini. Long Qi melemparkan beberapa pukulan berat satu demi satu,
semuanya mengenai wajah Bobby. Bobby dipukuli sampai babak belur, dan akhirnya tidak tahan lagi, tubuhnya lemas dan jatuh. Menang, penonton langsung mengeluarkan suara gunung dan tsunami. Ye Chong menggosok matanya, pikiran untuk mengendalikan Long Qi barusan sangat merugikannya. Long Qi memenangkan permainan, dan baru kemudian dia menyadari apa yang telah dia lakukan. Bagaimana mungkin, Long Qi tertegun. Dia memandang pria berbaju hitam yang memberi isyarat kepadanya sebelumnya, dan menemukan bahwa dia sedang menatapnya dengan cemberut. Long Qi sangat ketakutan hingga keringat dingin keluar di dahinya. Ye Chong baru saja berjalan ke jendela konter, dan 5 juta telah menjadi 15 juta. Ye Chong memegang chip dan berkata dalam hatinya bahwa dia tidak bisa bertaruh sesuka hati. Jika dia tidak mengaktifkan mata Dewa Naga, saya khawatir 5 juta yuan akan sia-sia. Namun, tidak realistis mengandalkan mata Dewa Naga untuk memenangkan uang. Lagi pula, mata Dewa Naga belum mencapai tingkat kendali penuh atas pikiran lawan. Saat ini, itu hanya dapat memperkuat obsesi tertentu di hati orang lain. Tidak apa-apa untuk mengontrol seseorang dengan keinginan kuat untuk menang seperti Long Qi. Jika bertemu pemain yang murni untuk pukulan palsu, mata Dewa Naga tidak bisa membantu. Tampaknya jika ingin memenangkan uang, Anda harus naik panggung sendiri. Pada saat yang sama, di kamar pribadi mewah di lantai 2. Seorang pria jangkung kurus dengan kemeja bunga, membuka kancing ke kancing kedua, sedang menatap layar, dengan rantai emas besar tergantung di lehernya. Dia adalah penguasa dunia tinju bawah tanah di sini, Crow. Apa-apaan? Apa yang terjadi? Crow memarahi. Melempar gelas anggur ke tanah, bawakan aku Long Qi bajingan itu. 2 pengawal berjalan keluar dari kamar pribadi, naik tangga ke lantai 1. Mereka membisikkan beberapa patah kata di samping pembawa acara. Tuan rumah melangkah ke atas ring dan berkata, semuanya, pertarungan tadi pasti membuat darah semua orang mendidih. Mari kita istirahat selama 10 menit, dan akan ada pertarungan yang lebih intens dalam 10 menit. Kemudian, 2 pengawal berjalan ke atas ring. 1 di kiri dan 1 lagi di belakang. Long Qi kembali ke belakang panggung. Ketika Long Qi melihat pengawal itu, dia tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan kakinya lemas karena ketakutan. Penonton di sekitarnya tidak melihat sesuatu yang aneh. Mereka semua menghitung uang dengan penuh semangat. Ye Chong melihat ke arah di mana Long Qi dibawa pergi, dan sedikit mengernyit. Tampaknya akhir dari Long Qi tidak akan terlalu baik. Setelah beberapa saat, 2 pengawal menangkap Long Qi di depan Gagak. Begitu Long Qi masuk, dia berlutut di kaki Gagak, saudara Gagak. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Long Qi, apakah Anda tidak melihat instruksi yang saya berikan kepada Anda? Gagak tampak murung, aku ingin kamu kalah, ya, aku ingin kalah. Long Qi sangat ketakutan hingga rambutnya ditutupi rambut putih. Burung Gagak mencibir, tapi aku baru saja menonton permainanmu, dan kamu habis-habisan apa? Kamu ingin bertarung melawanku? Jangan berani, Brother Crow, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, aku tidak bisa mengendalikan diri, aku hanya ingin mencoba yang terbaik. Jadi, Long Qi berhenti. Aku benar-benar ingin untuk menang, Long Qi dikendalikan oleh mata Dewa Naga adalah satu-satunya pemikirannya saat itu. Hei, kamu ingin menang, Gagak mencibir. Lalu mengapa kamu masih berani mengambil uangku? Kakak Gagak, aku salah, kamu melakukan kesalahan, dan aku kehilangan kekayaanku, 100 juta. Kata Crow dingin, lalu dia mengangkat alisnya ke pengawal di belakangnya. Pengawal itu mengerti, berjalan ke Long Qi, dan menginjaknya. Hanya mendengar klik, salah satu kaki Long Qi patah. Long Qi jatuh ke tanah, meratap kesakitan. Kamu masih ingin menang, kamu akan menjadi cacat seumur hidup. Kata Crow dingin, begitu dia melambaikan tangannya, 2 adik laki-laki segera mengeluarkan Long Qi yang melolong. Saudaraku, jangan marah, kita masih punya beberapa putaran lagi. Seorang anak laki-laki botak datang dan tersenyum. Petani, kamu telah mengatur sisanya, Gagak bertanya pada kepala botak. Peasant mengangguk, saudaraku, jangan khawatir. 10 menit kemudian, pembawa acara naik ke atas panggung lagi. Dia mengarahkan mikrofon ke dirinya sendiri, semuanya. Maaf, Xingze Long Qi telah meninggalkan kompetisi karena tugas sementara, tetapi kami akan mengirim Abian, yang dikenal sebagai Raja Neraka, sebagai penjaga ring. Semua orang langsung berbisik, beberapa orang mendiskusikan mengapa Long Qi tiba-tiba mundur, dan beberapa orang berbicara tentang Yan Wangbian, yang memiliki nama yang sama dengan Long Qi. Kemudian, si cantik berbikini muncul di belakang panggung dengan seorang pria berwajah persegi kekar. Orang ini adalah Raja Hades, Abian.
mata kecil Ah Bian bersinar terang, dan ototnya seperti batu, membuatnya merasa tertindas. Begitu dia muncul di atas panggung, ada sorakan-sorakan dari seluruh penjuru. Ayo tanya Yan Wang Bian, apakah kamu percaya diri untuk memenangkan kejuaraan hari ini dan memenangkan bonus 30 juta? Tanya pembawa acara, 30 juta, ini milikku. Ah Bian membuat gerakan tinju dan berkata dengan suara rendah. Nah, apakah di sini ada hero yang ingin menantang Yan Wang Ah Bian? Tanya pembawa acara lagi. Semua orang saling memandang. Nama panggilan Yan Wang tidak sia-sia. Ah Bian terkenal di industri karena serangan ganasnya. Tanpa kepercayaan penuh, siapa yang berani melawannya? Aku pernah melihat pertarungan Ah Bian ini, tapi itu tidak lebih dari flamboyan. Gerakannya tidak praktis. Jika aku melakukannya, aku bisa mengalahkannya dalam 3 putaran, kata Tuan Ma dengan serius. Tuan Ma, maka Anda berada di jalur yang benar. Kata seseorang. Tuan Ma melambaikan tangannya, tidak, saya baru saja diserang oleh Bobby, dan sekarang saya masih sakit kepala. Pembawa acara bertanya lagi, tetapi tetap tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang mau menantang penjaga ring kami, Yan Wang Ah Bian, penyelenggara akan mengirimkan petinju residen lainnya. Kata tuan rumah, sesuai aturan pertandingan tinju di sini, pihak penyelenggara mengirimkan seorang petinju residen sebagai penjaga ring. Siapapun bisa menantang kiper, dan selama mereka menang, mereka bisa menjadi kiper baru. Jika tidak ada yang berani menantang, penyelenggara akan mengirimkan petinju residen lainnya untuk menantang. Sampai backring mengalahkan semua lawan, dia bisa mendapatkan bonus 30 juta. Selama periode ini, dalam pertandingan apapun, penonton dapat bertaruh pada tinju. Segera setelah pembawa acara selesai berbicara, seorang pria berkulit gelap dan kurus melangkah ke atas ring dan berkata, "Saya ingin menantang." Aksennya mirip dengan Bobby, dan dia berasal dari Pulau Tai. Ini Black King Kong Bokyu, dia adik laki-laki Bobby. Begitu nama Black King Kong disebutkan, tidak ada seorang pun di dunia tinju bawah tanah yang tidak mengenalnya. Dia dikenal sebagai legenda terkuat nomor 1. Tuan rumah tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi. Butuh setengah menit untuk menyadari, ternyata Tuan Bokyu, Raja Hitam Kong. Aku tidak menyangka kamu juga akan datang, beraninya kamu menyakiti saudaraku, aku akan membuatmu membayar harganya. Kata Bokyu dalam bahasa Mandarin yang tidak lancar. Ini, pembawa acara sedikit malu, dan diam-diam melirik Ah Bian. Ah Bian mencibir, serahkan padaku, tidak masalah. Tuan rumah mengangguk dan mengumumkan, kalau begitu, mari kita masuk ke pertempuran yang luar biasa, sorakan. Dari kerumunan hampir menyebabkan gempa bumi, tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan dapat melihat Black King Bokyu di atas panggung hari ini. Itu adalah perjalanan yang berharga, siapa yang harus menang, meskipun Bokyu kuat, Bian juga seorang master. Bokyu harus lebih kuat, semua orang berdiskusi. Ye Chong telah bersandar di jendela konter dan menonton, dengan tatapan lucu di matanya. Tuan, babak selanjutnya akan segera dimulai, apakah Anda ingin berjudi? Si cantik bertanya dengan genit sambil mengedipkan mata. Ye Chong menggelengkan kepalanya, aku tidak akan bertaruh di babak ini. Dia tidak tahu apakah Bokyu diatur oleh kasino, jadi dia tidak bisa dengan mudah memasang taruhan. Nyatanya, di private room di lantai 2, Wuya dan yang lainnya juga linglung. Peasant, kamu membunuh uang, bukankah kamu mengatakan bahwa semuanya telah diatur, ada apa dengan Bokyu ini? Peasant menyeka keringatnya dengan gugup, entahlah, dia pasti melihat Bobby dibunuh, kenapa aku marah dan ingin menonjol. Cao, lagi pula, Longqi lah yang menyebabkan masalah. Gagak mengutuk dengan getir, jika Longqi tidak melukai Bobby, Bokyu juga tidak akan muncul. Kemudian Ah Bian akan melawan petinju lain yang diatur oleh kasino. Hasil permainan kemudian dapat dikontrol oleh kasino. Saat itu, pasti kasino yang menang. Tapi sekarang Bokyu yang tidak terkendali entah dari mana. Kebanyakan orang bertaruh pada Bokyu untuk menang. Jika Ah Bian kalah, kasino harus membayar banyak uang. Pada saat ini, dua orang di atas ring sudah mulai bertarung. Serangan Ah Bian sangat sengit, dia sangat kuat, pukulannya seperti angin, dan ototnya yang kokoh seperti mesin. Wajah Bokyu suram, dia hanya mengelak ke kiri dan ke kanan, dan tidak menyerang. Sepertinya Bian lebih unggul, pada saat ini, Bokyu tiba-tiba menemukan peluang yang tepat dan keluar. Dengan bang, itu mengenai wajah Ah Bian langsung jatuh ke tanah, dan ditampar oleh Bokyu. Semua orang terdiam selama beberapa detik sebelum mengingat gelombang sorakan. Seperti yang diharapkan dari Black King Kong, kamu sangat kuat. Cao Ku,
Aku memenangkan uang lagi, pembawa acara melangkah ke atas ring dengan gugup. Ayo beri selamat Tuan Bokyu, Raja Hitam, mengalahkan Yama, Bian, dan kekuatan Tuan Bokyu memang melawan langit. Sebelum pembawa acara selesai berbicara, Bokyu meraih mikrofon. Kungfu Cina adalah tentang mengudara. Siapapun yang berani datang akan dipukul sampai habis. Semua orang mengerti bahwa Bokyu ingin membalaskan dendam Bobby. Tetapi ketika mereka mendengar dia menghina Kungfu China, sebagian besar penonton China merasa benar-benar marah. Namun, tidak ada yang berani melangkah maju. Bahkan Abian, Raja Hades, dikalahkan olehnya. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia lebih kuat dari Abian? Kalian kelompok kulit kuning yang tidak kompeten, ayo. Black Vajra Bokyu menantang penonton dengan keras. Menghadapi penghinaan ini, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Ini sangat gila. Jika saya telah belajar seni bela diri, saya pasti akan memotongnya. Lantai 2, burung gagak melemparkan botol anggur ke tanah lagi. Marahlah. Kemenangan Bokyu menyebabkan dia kehilangan puluhan juta sia-sia lagi. Chaota, burung pegar itu bergegas maju dan berkata, "Bos, jangan marah, jangan marah." Burung gagak mendorong burung pegar itu pergi dan temukan Chen Daye. Setelah beberapa saat, seorang pria mengenakan rompi kamuflase pria kuat itu masuk, dan melalui kulit yang terbuka, tato setengah naga bisa terlihat. Pria berotot itu berjalan ke arah Crow dan berkata dengan hormat, "Kakak Crow." Crow mengangguk, "Chen Daye, aku akan menyerahkan Bokyu ini padamu." Karena Crow berada di industri tinju bawah tanah, dia secara alami siap. Chen Daye adalah master yang dia besarkan dengan banyak uang. Itu untuk mencegah situasi tak terduga seperti Bokyu terjadi. Meskipun Bokyu sangat kuat, dia tidak dikendalikan oleh burung gagak, sehingga burung gagak tidak dapat mengendalikan menang atau kalah dalam permainan. Pada saat ini, Chen Daye perlu tampil di atas panggung, dan dia akan menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk mengembalikan situasi ke tangan gagak lagi. Kakak gagak, jangan khawatir. Bokyu adalah bajingan yang tidak peduli dengan hidup dan mati. Mari kita lihat bagaimana aku membunuhnya. Gagak melambaikan tangannya, "Bokyu ini agak kuat. Kamu pergi merekrutnya dulu. Jika dia setuju untuk menjadi laki-laki saya bisa memaafkannya. Jika dia tidak setuju, Anda tahu apa yang harus dilakukan." Chen Daye mengangguk, dan benar-benar melompat langsung dari tribun di lantai 2. "Chaoku," seseorang melompat dari gedung, Nima pasti kehilangan uang dan tidak bisa memikirkannya. Penonton di lantai bawah langsung ribut. Namun, Kungfu Chen Daye tidak biasa. Dia jatuh kering dengan bang, dan tidak terluka sama sekali. Semua orang terkejut, tidak tahu mengapa Chen Daye muncul. Chen Daye mengenakan rompi dan kepalanya dipotong. Bahkan orang yang tidak tahu identitasnya akan merasakan aura pembunuh ketika melihatnya. Bukankah ini Tuan Chen Daye, Raja Naga, mengapa dia datang ke lapangan secara langsung? Melompat dari tempat setinggi itu benar-benar luar biasa. Raja Naga Chen Daye adalah mitos di dunia tinju. Munculnya Black King Kong Bokyu, Butcher Bobby, Walker Dragon 7 dan lainnya. Beberapa anak muda bahkan tidak tahu nama Raja Naga. Siapa Raja Naga Chen Daye ini? Apakah dia sangat kuat? Chen Daye berlatih seni bela diri di Kuil Longhu sejak dia masih kecil, dan dia turun dari gunung pada usia 30 tahun. Dengan satu gerakan telapak pasir besi, dia menekan ketiga juara tinju besar di kota Beijing saat itu. Belakangan, seseorang menghabiskan banyak uang untuk menemukan pembunuh bayaran internasional, tetapi ditembak mati oleh Chen Daye. Sejak itu, Chen Daye mendominasi arena tinju bawah tanah di kota Beijing. Karena tato naga di tubuhnya, ia dikenal sebagai Raja Naga. Chen Daye tersenyum dan berkata kepada Bokyu, "Hei, Bokyu, aku akan memberimu kesempatan, berhenti sekarang dan ikuti aku ke Brother Crow. Hari ini aku akan menghapus semua orang." Bokyu menggelengkan kepalanya. "Kamu berhenti sekarang, hanya untuk memberikan wajah Brother Crow, dan kamu tidak akan pernah diperlakukan dengan buruk," lanjut Chen Daye. Poco menggelengkan kepalanya lagi. "Persetan, malu di wajahmu." Setelah selesai berbicara, Chen Daye menamparkan wajah Bokyu dengan telapak tangannya yang besar, dan Bokyu langsung tersingkir dan mendarat di luar ring. Ketika dia melihat lagi, Bokyu pingsan. Semua orang melihat kecelakaan ini dengan heran. Raja Hitam Kong Bokyu yang barusan tak terkalahkan digulingkan oleh tamparan Chen Daye. Chen Daye adalah tuan yang sebenarnya. "Persetan, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Hanya mereka yang berlatih kungfu yang tidak bisa melakukannya, dan Huaxia Kungfu akan berhasil," kata Chen Daye kepada Bokyu yang pingsan. Kemudian dia meludahi tubuh Bokyu. Bah Tuan Ma memandang Chen Daye dengan tercengang.
seorang guru kungfu sejati dari luar keluarga, kamu layak menjadi Raja Naga. Pertarungan yang bagus, keren sekali, itu pantas. Biarkan Bokyu ini memandang rendah Huaxia Kungfu. Semua orang bertepuk tangan. Pembawa acara melangkah ke atas panggung lagi. Semua orang yang hadir, Anda memanjakan mata Anda malam ini. Raja Naga mitos Chen Daye, yang telah lama pergi, kembali ke atas panggung. Dia akan memberitahu Anda apa kekuatan sebenarnya adalah. Suara tsunami, apakah ada yang mau naik panggung untuk merasakan kekuatan Raja Naga? Pembawa acara mengambil kesempatan untuk bertanya. Cuma bercanda, siapa yang berani naik panggung? Itu tokoh mitos, siapa yang bisa mengalahkannya? Bahkan Tuan Ma tidak berani membuka mulut untuk berkomentar. Jika tidak, maka pihak penyelenggara akan mengirimkan seorang petinju residen untuk menantang Raja Naga. Kata pembawa acara, saat ini, arena kembali dikuasai oleh burung gagak. Mengirim orang tadi kenal untuk menantang Raja Naga, dan kemudian mengalahkan Raja Naga dengan kesal, pasti akan memenangkan para pengusaha kaya yang berjudi tanpa meninggalkan celana mereka. Tuan, ini adalah permainan Raja Naga. Anda tidak akan kehilangan uang. Apakah Anda tidak ingin berjudi? Si cantik memiringkan kepalanya ke arah Ye Chong lagi. Ye Chong tersenyum, berjudi, mengapa kamu tidak berjudi? Setelah itu, dia mengeluarkan kartu bank khusus, ada 100 juta di dalamnya. Letakkan semuanya. Si cantik tersentak, 100 juta, tentu saja. Jika Anda tidak percaya padaku, lihatlah. Oke, Tuan, Anda terlalu kaya. Si cantik meniupkan ciuman ke Ye Chong. Tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa 100 juta yuan ini tidak akan segera menjadi milik Ye Chong. Aku akan membuat kesepakatan untukmu sekarang, tekan Raja Naga untuk menang, 100 juta. Kata si cantik secara profesional, siapa bilang Raja Naga akan menang? Ye Chong tertawa, si cantik terkejut. Dia ragu di dalam hatinya, bisakah pihak lain melihat trik kasino? Tapi tidak masalah, kasino memiliki keputusan akhir tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Apapun yang terjadi, hasilnya sama, sebagian besar uang akan masuk ke kantong kasino. Tekan Ye Chong untuk menang, Ye Chong tertawa. Ye Chong, siapa itu? Si cantik bertanya dengan curiga. Ye Chong menunjuk ke hidungnya, ini aku. Tuan rumah akan mengumumkan pengiriman petinju residen lainnya. Ye Chong segera mengangkat tangannya dan berteriak, aku di sini untuk menantang. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang memandang Ye Chong serempak. Cao Ku, siapa anak ini? Aku tidak tahu. Berani menantang Raja Naga. Bukankah kamu ingin hidup? Ye Chong telah melangkah ke atas ring. Aku di sini untuk bertarung. Dia menoleh dan menatap Chen Daye. Chen Daye mengangkat bahu, menyatakan bahwa dia tidak peduli. Membunuh harimau adalah memukul, dan membunuh lalat juga memukul. Kata Chen Daye, tuan rumah berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Tunggu sebentar, Ye Chong menghentikan tuan rumah. Mengapa? Apakah kamu menyesalinya? Kata Chen Daye sambil tersenyum. Tidak, aku belum memberikan taruhanku. Ye Chong tertawa. Setelah selesai berbicara, dia berteriak pada wanita cantik di konter. Apakah catatan saya sudah siap? Si cantik berlari dengan tergesa-gesa, dan di bawah tatapan semua orang, dia berlari ke tepi cincin dengan mempesona dan menyerahkan catatan itu kepada Ye Chong. Tuan, saya telah mengkonfirmasi 100 juta Anda, kata si cantik. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Cao Ku, anak ini sangat kaya, dia benar-benar memilih 100 juta. Chen Daye tersenyum dan berkata, haha, nak, aku tahu, kamu mengalahkanku untuk menang dengan 100 juta, dan kemudian kamu akan naik ke atas panggung dan berjanji untuk kalah dariku. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dengan sempoa kecilmu. Baru kemudian semua orang tiba-tiba menyadari, Cao saya masih bisa melakukan operasi semacam ini, luar biasa. Layak, semua orang memuji. Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, menurutku kamu tidak bisa menang. Apa? Chen Daye terkejut. Ya, Tuan Raja Naga, pria ini menekanku untuk menang. Si cantik berkata dengan malu. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh auditorium meledak lagi. Ini gila, saya pikir ini gila, saya belum pernah melihat operasi yang begitu gila. Semua orang berdiskusi dengan antusias. Chen Daye menggertakkan giginya dan menatap Ye Chong dengan ekspresi muram. Kamu berani mempermalukanku. Kamu pantas mati hari ini, kamu ingin membunuhku. Nada suara Ye Chong penuh dengan penghinaan. Jika aku membunuhmu, semudah menghancurkan semut. Chen Daye menunjukkan ekspresi garang di wajahnya, menunjukkan keganasan seorang penguasa. Kamu yang disebut bos lebih kejam ketika kamu berbicara,
dan lebih pengecut ketika kamu benar-benar melakukannya. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di sisi lain, berita sudah menyebar ke lantai 2, dan Crow, Peasant, dan lainnya datang langsung ke tempat kejadian. Siapa anak ini? Sangat gila, berani menantang Raja Naga. Peasant menyentuh kepalanya yang botak dengan tangannya. Sialan, aku agak suka arogansi anak ini. Gagak memeluk bahunya, menatap Ye Chong dengan jijik. Saya pikir dia bodoh. Hei, tapi itu hal yang baik untuk mengirimi kami 100 juta tanpa bayaran. Peasant tertawa. Kapan Chen Daye dibantah seperti ini? Terlebih lagi, di depan begitu banyak orang, dia merasa kehilangan muka. Chen Daye sangat marah, dan otot-otot di sekujur tubuhnya meledak. Dengan suara, lala, rompi di tubuh Chen Daye terkoyak oleh ototnya. Aku membuatmu menyesal dilahirkan hari ini. Setelah selesai berbicara, Chen Daye mengangkat telapak tangannya dan menepuk Ye Chong. Telapak tangan ini tanpa ampun dan memadatkan esensi dari pelatihan keras Chen Daye selama 30 tahun. Satu telapak tangan cukup untuk memecahkan batu. Jelas, dalam benaknya, dia tidak perlu menggunakan begitu banyak kekuatan untuk menghadapi Ye Chong. Tetapi agar semua orang tahu nasib menyinggung perasaannya, dia memutuskan untuk meledakkan Ye Chong dengan satu telapak tangan. Kekuatan Chen Daye sangat kuat, tapi sayang dia bertemu Ye Chong. Ye Chong meninju dan menabrak telapak pasir besi Chen Daye. Anak ini benar-benar putus asa, aku khawatir seluruh lengannya akan hancur. Komentar Crow dingin, tidak ada belas kasihan di wajahnya. Jika dia berani membuat masalah di kerajaan bawah tanahnya, dia tentu saja harus membayar harganya. Boom, tinju dan telapak tangan keduanya saling bertabrakan, membuat suara teredam. Segera setelah itu, Chen Daye lah yang langsung dikirim terbang. Chen Daye langsung jatuh dari ring, berteriak lagi dan lagi. Salah satu tangannya patah, dan dia berguling-guling di tanah kesakitan, tapi dia masih terlihat seperti Raja Naga. Semua orang yang menonton tercengang. Peasant membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Aku tidak bermimpi, kan? Ingat, jangan mengancamku lagi lain kali. Jika kamu tidak melihat apa yang kamu katakan kepada Bokyo tadi, kamu masih punya sedikit tulang punggung. Kamu sudah mati. Itu sudah pergi. Kata Ye Chong kepada Chen Daye dengan suara dingin. Setelah selesai berbicara, dia keluar dari ring, melewati tuan rumah yang tertegun, dan mendatangi wanita cantik di konter. Aku menang, 200 juta, berikan padaku. Ye Chong tertawa. Ini, si cantik sedikit malu. Nomor ini di luar kendalinya. Pada saat ini, Wu Ya berjalan ke arah Ye Chong. Kakak, newbie, bahkan Chen Daye bukanlah lawanmu. Crow mengacungkan jempol. Siapa kamu? Ye Chong bertanya. Crow, hanya dua kata yang cukup untuk membungkam penonton. Ye Chong mengangkat bahunya, melihat burung gagak itu ke atas dan ke bawah, lalu berkata sambil tersenyum, kamu tidak bermaksud mengingkari hutangmu, kan? Haha, tentu saja tidak, gagakku adalah tentang integritas. Gagak tertawa, namun, saudara keterampilan yang baik, jika Anda mengikuti saya jamin Anda akan memiliki kekayaan lebih dari 200 juta di masa depan. Lupakan saja, saya rasa Anda tidak perlu dipusingkan. Ye kata Chong, apa yang dikatakan Ye Chong jelas meremehkan Wu Ya dan yang lainnya. Peasant bawahannya dan yang lainnya tidak berani berbicara, dan diam-diam menatap Ye Chong dengan gigi terkatup. Kilatan dingin melintas di mata Crow, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, oke, karena kakak tidak mau, maka biarkan aku menarik uangnya. Setelah berbicara, Crow memberi isyarat undangan, meminta Ye Chong untuk pergi, sampai ke lantai 2. Dia mengedipkan mata diam-diam pada burung pegar. Ye Chong memperhatikan semua gerakan kecil burung gagak itu, dan tidak peduli, dan mengikuti burung gagak itu ke atas. Crow dan Peasant berjalan di depan, Ye Chong berjalan di tengah, dan di belakangnya ada beberapa pengawal kekar. Semua orang berjalan menaiki tangga ke lantai 2. Crow membuka pintu kamar pribadi, dan berkata kepada Ye Chong sambil tersenyum, silakan masuk. Ye Chong masuk tanpa berpikir terlalu banyak. Tepat ketika Ye Chong masuk ke dalam rumah, dia mendengar burung gagak di belakangnya berteriak, nyalakan saklar. Tiba-tiba burung gagak mundur selangkah. Pada saat yang sama, burung pegar tiba-tiba berlari ke sudut dan menekan tombol tersembunyi. Wow, sebuah bola besi besar tiba-tiba jatuh dari atas kepala Ye Chong, mengenai kepala Ye Chong. Ye Chong bereaksi dengan sangat cepat, dia mengangkat tangannya ke atas, dan dengan gerakan tuan mengangkat tripod, dia memegang bola besi itu dengan paksa. Namun, bola besi itu kokoh dan beratnya setidaknya setengah ton, jadi akan sangat melelahkan bagi Ye Chong untuk mengangkatnya.
jika lantai ruangan ini tidak dimodifikasi secara khusus, bola besi akan membuat lubang di lantai jika jatuh. Apalagi manusia, jika itu orang lain, bahkan Chen Dai, saya khawatir dia sudah hancur menjadi bubur sekarang. Cao saya menangkapnya, gagak terkejut. Apakah ini masih manusia? Bersambung.